Mari Pak, musyawarah. Pak Suri, yuk. Tok sini. Nih. Kan dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak dan saudaraku yang mulia, harus diyakini sungguh-sungguh bahwa kebahagiaan itu hanyalah Allah letakkan ketika orang mau mengamalkan agama. Agama itu isi pokoknya dua, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi ketika orang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, orang itu pasti akan bahagia dalam hidupnya. Siapapun orangnya, mau kaya, mau miskin, pejabat, tidak, tinggal di gunung, tinggal di lembah. Apabila orang itu mengamalkan agama, orang itu pasti akan bahagia dalam hidup. Dan pengamalan agama yang paling tinggi itu adalah sholat. Tidak ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Bahkan satu kali sholat itu sudah lebih baik daripada dunia. Kita ini sudah berusaha hampir mati, tidak kaya-kaya juga. Nggak ada orang yang bisa memiliki Makassar semuanya ini, nggak ada. Apalagi Sulawesi Selatan semuanya. Padahal kalau kita sholat satu kali, bukan Indonesia, bukan Asia, satu dunia beserta seluruh isinya. Ini yang tidak masuk di dalam hati-hati kita. Seandainya ini masuk bahwa salat itu lebih baik daripada dunia, maka tidak ada yang kita perhatikan melebihi perhatian kita terhadap salat. Dunia ini bagaimanapun kaya rayanya juga akan ditinggalkan. Kita kaya raya melimpah. Saya masih pernah viral itu dulu. Raja Kuwait jangankan rumahnya berlapisan emas, pesawat pribadinya itu mau kemana-mana itu berlapis emas. Bisa dibayangkan kalau pesawat jet pribadi berlapis emas itu berapa kira-kira nilainya itu. Gudangnya itu yang emas batangan itu nggak bisa terhitung. Bukan kilogram tapi tong. Tapi setelah itu diperlihatkan kuburnya 1x2 nggak ada apa-apa. Jadi diperlihatkan hartanya di satu sisi, kemudian kuburnya di sisi yang lain. Dia bilang inilah orang yang meninggal dengan banyak harta, nggak ada yang dibawa apa-apa. Jadi bagaimanapun dunia ini kaya raya, nggak ada apa-apanya. Semua akan kita tinggal. Dan itu menjadi beban kalau kita tidak belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja ditawar oleh Allah, bukan malaikat yang tawari, Allah yang tawar. Muhammad, kalau kau mau gunung-gunung sekitar Mekah dan Madinah, Bapak bisa bayangkan gunung-gunung sekitar Mekah dan Madinah, Gunung Uhud saja begitu besarnya, kalau itu jadi emas kira-kira sampai berapa turunan kita itu nggak miskin-miskin itu. Ditawari gunung-gunung jadi emas, apa kata Nabi? Tidak. Aku hanya ingin mau ya Allah, satu hari lapar, satu hari kenyang. Ketika aku lapar, aku merengek-rengek kepadamu. Dan ketika aku kenyang, aku bersyukur luar biasa kepadamu. Hadirin yang mulia, kita ini ya Allah. Nabi saja Pak, Allahu Akbar. Kalau ada satu korma di rumahnya, bermalam, itu Nabi gelisah itu. Kita bukan satu korma berkarung-karung beras, enggak gelisah-gelisah Pak. Maka hadirin yang mulia, ini kita terlalu jauh dari pola-pola kehidupan Nabi dan para sahabat. Bahkan kalau Umar radhiyallahu anhu itu waktu pembahagian minyak wangi itu karena ada minyak wangi dari daerah luar, kemudian datang ke Madinah.
Umar katakan waktu itu Khalifah Nabi sudah meninggal dunia, Abu Bakar juga sudah meninggal. Kemudian dikatakan, siapa yang menimbang ini? Istrinya angkat tangan. 3 kali istrinya angkat tangan, Umar tidak izinkan. Ketika ditanya kenapa, dia bilang, kalau istriku ini menimbang ini minyak wangi, maka baunya itu akan tinggal di tangannya. Dan itu bukan haknya. Padahal siapapun juga yang menimbang minyak wangi pasti akan tinggal di situ. Tapi begitu hati-hatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kehidupan Nabi dan para sahabat ini yang sederhana itu jauh dari kehidupan kita. Saya kira mungkin orang termiskin di antara kita di sini sudah lebih baik rumahnya daripada Nabi. Bapak lah kalau pergi ke Mekah, kemudian ke Madinah, lihat rumahnya Nabi Pak, kecil sekali itu. Kecil sekali, perabotnya tidak ada. Tapi ada satu kalimat yang indah yang keluar dari mulutnya Nabi. Nabi katakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal di rumah Nabi enggak ada fasilitas, enggak ada kulkas, enggak ada spring bed, enggak ada alfar. Tapi dari mulutnya Nabi keluar kata-kata indah, rumahku surgaku. Kita ini sudah bergeliman dengan harta tapi kayak neraka itu rumah. Apa di mana letak perbedaannya ini? Perbedaannya itu bahwa di rumah Nabi itu hidup amal-amal agama seperti tadi yang disampaikan orang tua Pak Kiai. Di situ ada zikir, di situ ada baca Quran, di situ ada muzakarah. Sehingga rumah Nabi itu terasa seperti surga. Kalau kita fasilitasnya banyak ini tapi kayaknya seperti neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kembali bahwa kehidupan ini akan enak ketika agama ini diamalkan. Dan ketika mengamalkan agama enggak ada susah Pak, terutama sholat. Sholat ini adalah ibadah yang paling mudah dikerjakan. Kalau puasa seperti tadi dikatakan itu lapar, susah. Naik haji lebih-lebih. Tapi sholat ini apa yang susah Pak? Enggak dibayar, waktunya cuma 5 menit. Pahalanya lebih baik daripada dunia, sangat luar biasa ini. Sholat ini waktunya pendek, apalagi 2 rakaat, 5 menit sudah selesai, tidak dibayar masuk masjid. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Inilah hadirin yang mulia, salah satu penyebab utamanya itu bukan karena kita tidak tahu agama Pak. Siapa kita tahu baru-baru ini disampaikan bulan Ramadan itu ceramah maghrib, ceramah tarawih 30 kali. Ceramah subuh 30 kali. Belum lagi kalau ada kultum-kultum yang lain. 60 kali orang dengar ceramah, saya yakin luar biasa banyaknya itu. Tapi tidak ada yang diamalkan. Habis bulan Ramadan masjid kembali sunyi. Di mana letaknya? Letaknya ini karena kita tidak mengikuti cara Nabi untuk membina umat. Nabi membina umat itu yang pertama diperbaiki Pak, itu adalah iman. Keyakinan kepada Allah yang sempurna. Perlu kalau kita belajar sejarah, kita buka sejarahnya Nabi. Itu di periode Mekah, itu belum ada salat Pak. Yang seperti yang kita lakukan sekarang. Apalagi zakat, puasa, haji, nggak ada di situ. Jadi selama Nabi 13 tahun di Mekah itu belum ada ibadah yang kita kenal seperti kita ini. Bahkan perintah salat itu nanti turun tahun ke-11 daripada kenabian. Artinya 2 tahun sebelum Nabi hijrah baru salat itu turun. Nah 10 tahun sebelumnya apa yang dikerjakan Nabi? Yang dikerjakan Nabi selama 10 tahun itu memantapkan akidahnya umat. Memantapkan ketauhidannya umat bahwa Allah adalah segala-galanya. Nah, makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita mau memperkuat keimanan itu, sebenarnya kuncinya itu adalah ayat-ayat yang turun di Mekah. Jadi semua ayat-ayat yang turun di Mekah bisa dikategorikan bahwa ayat itu untuk memperkuat keyakinan. Terutama juz 30. Jadi kalau kita ulang-ulang Pak itu juz 30, kemudian tadabburi maknanya, maka itu akan menguatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lemah di keyakinan.
Kita tahu tapi tidak ada kekuatan untuk mengamalkan. Maka persoalan besar yang kita hadapi ini adalah keyakinan, yakin terhadap Allah, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan kita tahu, salat berjamaah lebih baik daripada dunia, salat 2 rakaat lebih baik daripada dunia, itu pengetahuan. Jadi beda antara keyakinan dengan ilmu yakin. Ini banyak orang keliru, dikiranya kalau dia sudah kuasai ilmu tauhid, sudah bagus keyakinannya Pak. Tidak sama sekali. Beda antara ilmu keyakinan dengan keyakinan itu sendiri. Supaya mudah dipahami, saya kasih contoh saja. Beda antara ilmu berenang dengan kemahiran berenang. Ada orang yang tahu semua gaya Pak. Gaya kupu-kupu begini, gaya dada begini, gaya punggung begini. Tapi nggak pernah praktek-praktek. Kalau dia turun ke air itu Pak, pasti tenggelam itu. Jadi gaya, karena dia latihan gaya itu di air yang apa namanya, yang kayak di kolam-kolam itu. Nah ajar ke anak-anaknya kalau gaya dada begini, gaya kupu-kupu. Tapi tidak pernah dilepas di sungai yang lepas, di laut yang lepas. Begitu terlempar, langsung gaya batu. Jadi ini yang mulia. Ini artinya berenang itu dengan ilmu berenang sangat beda. Begitupun juga dengan keyakinan. Jadi keyakinan dengan ilmu yakin itu jangan, banyak orang yang kuasai tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tahu asma wa sifat, sifat jaiz, sifat mustahil, sifat 20, dia hafal itu. Tapi salat berjamaah saja tidak dikerjakan, Pak. Jadi berarti ini kayak ilmu keyakinannya tinggi tapi keyakinannya lemah. Jadi inilah Bapak-bapak, jadi persoalan besar yang kita hadapi itu adalah lemahnya kita di keyakinan. Nah, Nabi hanya Nabi satu saat, siapa yang tidak kenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Darda, Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi ini kuat-kuat keyakinannya. Sehingga para sahabat itu mengatakan, sekalipun surga itu di depan mata kita, itu tidak menambah lagi keyakinan kita. Sekalipun neraka diperlihatkan di hadapan kita, itu tidak menambah lagi keyakinan kita. Karena begitu mentok dia punya keyakinan. Tapi sahabat dalam kondisi seperti itu masih diingatkan oleh Nabi. Jaddidu imanakum. Heran para sahabat, ya Rasul, ini kita punya yakin. Dan Nabi bilang tidak. Jaddidu imanakum. Perbaharui terus imanmu. Kemudian sahabat bertanya, kalau begitu, wa kaifa nujaddidu imanana? Gimana memperbaharui keyakinan? Maka Nabi katakan, akstiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah bicara tentang kehebatan Allah. Banyaklah bicara tentang kekuasaan Allah. Banyaklah bicara tentang keagungan Allah. Kalau kita bicara tentang itu, bicara yang gaib-gaib. Atau yang namanya gaib-gaib itu Pak, bicara tentang kubur. Kalau orang nggak bicara kubur, nggak meningkat keyakinan Pak. Apalagi kalau bicara dolar rupiah, nggak meningkat keyakinan itu. Bicara dunia, apalagi tadi dibilang bicara Prabowo. Nggak ada meningkat keyakinan itu Pak. Itu meningkat keyakinan kalau bicara kubur, bicara kematian, bicara titian sirat, bicara perkara yang akan terjadi di akhirat, baru orang meningkat keyakinan. Jadi kalau orang tidak bicara-bicara yang gaib-gaib itu Pak, nggak akan karena keyakinan ini gaib. Nah, hadirin yang mulia, inilah pentingnya agama. Nah, untuk mewujudkan agama ini, ada satu hal yang dilupakan oleh orang. Padahal ini perintah kepada Allah, kepada Nabi. Yaitu ada ayat mengatakan, wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Ini perintah dari Allah. Wahai Muhammad, bermusyawarahlah kau dengan sahabatmu, apapun yang Anda hadapi. Persoalan kecil, persoalan besar, pokoknya musyawarahkan. Kemudian Allah katakan, faiza azamta, setelah Anda mempunyai, sudah selesai itu musyawarah, tidak usah ragu-ragu, tawakal kepada Allah. Jadi hadirin yang mulia, ini musyawarah, ini perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak dilupakan umat. Bahkan di rumah tangga kita, saya yakin jarang di antara kita musyawarah Pak. Padahal musyawarah ini sangat penting, menentukan segala-galanya. Dimanapun kita berada, di kantor, di organisasi, di rumah, yang seperti kita keluar ini, musyawarah perlu dilakukan.
Musyawarah ini adalah menyatukan risau, menyatukan fikir apa yang kita mau kerjakan. Saya ingat dan selalu saya sampaikan, waktu dulu membangun rumah Pak saya itu, ketika rumah itu mau dicat, saya kumpul anak-anak. Kemudian saya mengatakan, silahkan pilih warna yang Anda ingin. Jadi untuk kamarnya itu saya punya anak nggak ada yang sama. Ada anak saya yang suka warna kuning, semua warna kuning. Sepatunya kuning, bajunya banyak kuning. Bahkan beli mobil sekarang warna kuning lagi. Ya. Ada anak saya yang suka warna ungu, ada yang suka warna biru. Jadi dia cat rumahnya, apa kamarnya sesuai dengan keinginannya. Karena dia yang akan tidur di situ. Alangkah tidak enaknya itu kalau anak saya suka warna merah, saya cat kamarnya warna hijau, dia akan tersiksa itu. Tapi kalau dia cek warna kuning, dia senang warna kuning, dia atur dia punya kamar, silahkan. Nah, tapi untuk rumah, karena ini rumah aku, saya menentukan. Nah, jadi hadirin yang mulia, dengan musyawarah seperti ini, kehidupan ini akan enak itu. Nah, hadirin yang mulia, tapi yang lebih penting ini adalah musyawarah agama. Seperti inilah kita musyawarah agama ini. Ini musyawarah agama ini yang kita pikirkan, bagaimana setiap orang ini mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Pak, terus terang saja, yang kita pusingi sekarang ini sebenarnya persoalan salat saja. Bagaimana orang ini mau salat berjamaah? Sebab kalau salat berjamaah ini hidup, selesai persoalan, Allah akan turun tangan. Jadi di mana-mana ini saya sampaikan, penyelesaian persoalan kehidupan kita Allah letakkan dalam salat berjamaah. Seandainya umat ini salat berjamaah semuanya Pak, persoalan insya Allah akan mudahkan. Bagaimana Allah akan tidak perhatikan kita, salat berjamaah saja tidak hidup ini. Hadirin yang mulia, inilah yang menjadi persoalan kita. Nah, untuk menganukan ini maka diperlukan musyawarah. Jadi Nabi kalau habis salat subuh itu musyawarah Pak. Musyawarah teman-teman dengan sahabat, apapun yang dihadapi. Ya. Biasanya yang dimusyawarahkan itu adalah persoalan menyangkut persoalan umat. Ya. Kalau kita ini persoalan umat yang paling besar karena banyak umat ini yang belum mau salat berjamaah. Nah, inilah. Maka kita punya gerakan ini Pak, terus terang saja. Intinya itu adalah bagaimana memakmurkan masjid. Bagaimana orang ini mau menghidupkan masjid. Menghidupkan masjid itu dengan 4 amal. Pertama, masjid sebagai pusat dakwah. Yang kedua, masjid sebagai pusat pendidikan. Yang ketiga, masjid sebagai pusat ibadah dan zikir. Yang keempat, masjid sebagai pusat pelayanan umat. Inilah fungsi masjid yang pernah hidup di zaman Nabi Pak. Jadi 4 inilah yang hidup di zaman Nabi. Ini yang selalu dimusyawarahkan. Gimana menghidupkan suasana dakwah. Bagaimana menghidupkan suasana pendidikan. Bagaimana menghidupkan suasana ibadah. Dan bagaimana menghidupkan suasana pelayanan umat. Ini yang hidup di masjid Nabi. Dan ini yang dimusyawarahkan siang hari dan malam. Hadirin yang mulia, kita duduk sejenak di sini. Maka itu untuk musyawarah seperti ini. Dan musyawarah ini kalau kita keluar seperti ini agendanya cuma 3. Pertama, laporan kerja. Apa yang dikerjakan kemarin. Saya jumpa dengan ini, dilaporkan bagaimana keadaannya. Dari laporan kerja ini barulah kita mengemukakan usul. Nah, jadi dari kerisauan kita melihat keadaan ini barulah timbul usul-usul. Nah, kemudian setelah semuanya mengemukakan usul, barulah kita bikin program kerja untuk satu hari ke depan. Jadi setiap hari ini punya program kerja. Jadi kalau habis kemarin itu kita sudah kerja, hari ini dilapor. Kemudian dari laporan itu kita ada usul. Berdasarkan usul-usul itu, barulah bikin program kerja selanjutnya. Kemudian hadirin yang mulia, setelah itu kita juga akan bicarakan gimana tentang pengkhidmatan pada hari ini. Itu pun juga kita musyawarahkan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum dan lain sebagainya, itu dimusyawarahkan. Jadi ini gerakan. Ini orang nggak ada yang biayai Pak. Kalau ada yang biayai ini orang berkelahi ini, tidak mungkin. Taruhlah misalnya kita mau diutus ke Jakarta. Kalau kita ratusan ini ada yang diutus, ada yang tidak, pasti mengatakan yang tidak diutus. Kenapa saya tidak diutus? Nah, saya bisa berhak. Nah, hadirin yang mulia,
inilah kerja agama ini yang dikatakan kalau kau memperjuangkan agama, dua persyaratannya. Perjuangkan agama dengan dirimu dan dengan hartamu. Dan bahkan hadirin yang mulia, ketika dulu, zaman-zaman dulu, orang ini berangkat ke Sumatera. Ada seorang kiai yang punya pondok pesantren itu, dia bilang saya sudah 20 tahun ini mengajar, yang saya pikirkan ini bagaimana mengamalkan ini ayat. Ada ayat mengatakan wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk menegakkan ini agama dengan harta dan dirimu. Dia lama berpikir gimana caranya dengan harta dan diri. Makanya ada orang yang datang dari Sulawesi, dia bilang, "Nak, kamu datang di sini siapa yang bayar?" Dia bilang, "Pak Kiai." "Masa Pak Kiai enggak tahu?" Ini karena ini anak muda ini lagi apa namanya jos-josnya, lagi semangat. Dia bilang, "Pak Kiai, adakah ayat dalam Al-Qur'an itu bilang, wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Perjuangkanlah agama itu dengan harta dan dirimu." Makanya kita keluar ini dengan uang kita dan dengan diri kita. Menangis itu Pak Kiai. Dia bilang, "Saya sudah lamanya ini berpikir gimana mengamalkan ini ayat, ternyata sederhana saja. Keluar memperjuangkan agama dengan harta dan diri." Jadi ini jemaah Pak bergerak di seluruh dunia, nggak ada yang biayai itu. Siapa yang bisa biayai seluruh dunia bergerak seperti ini Pak? Nggak mungkin lah. Nah, makanya kita ini bergerak sesuai dengan kemampuan. Orang yang ada uangnya 100.000 jangan mau jauh-jauh, di sekitar Todok Puli mau saja ini. Kalau ada uang umpamanya 1 juta, bolehlah ke luar daerah, boleh ke Kendari, boleh ke apa namanya, ke tempat lain. Kalau ke Jakarta saya pikir tidak cukup kalau 1 juta. Pesawat saja sekarang 1,8 juta, balik pulang balik 3,6. Ya, jangan coba-coba Jakarta kalau uangnya 2 juta saja. Nah. Jadi orang bergerak dengan uangnya masing-masing. Ada uangnya orang 10 juta, silakan ke Malaysia, silakan ke Singapura, lebih banyak lagi silakan ke Eropa. Jadi jemaah bergerak ini ke seluruh dunia dengan uang masing-masing. Sehingga aman, tidak ada pertikaian. Kita berangkat dengan uang masing-masing. Hadirin yang mulia, inilah kita musyawarahkan, kita duduk. Jadi sekali lagi, kita ini ada 3 agenda pagi-pagi. Apa yang dikerjakan, kemudian usul-usul, kemudian apa namanya program kerja. Kemudian cara kerja selanjutnya, musyawarah seperti ini Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, ini dipimpin oleh seorang amir kita dan atau siapa yang ditunjuk oleh amir. Kemudian kalau kita musyawarah ini diharapkan semua orang punya pendapat. Semua orang punya kerisauan. Inilah yang dimaksud dengan Nabi, satu apa namanya, fikir sesaat lebih mulia itu daripada ibadah 60-70 tahun sunat yang diterima oleh Allah. Mungkin kita hanya mengatakan begini, bagaimana kalau kita ke rumahnya Pak RT khususi. Perkataan bagaimana kita ke rumahnya Pak RT itu sudah 5 kata itu. Bayangkan Pak, kalau 5 kata kali 60 tahun berarti 300 tahun. Hanya kita mengatakan kita pergi ke rumahnya Pak RT untuk khususi. Jadi ketika kita diminta pendapat, jangan sampai tidak berpendapat. Karena ini pahalanya sangat luar biasa banyaknya. Nah, hadirin yang mulia, kemudian yang lebih penting lagi, ketika kita menyampaikan usul, jangan dipotong itu usul. Dan yang lebih hebat lagi, kalau usul kita diterima, cepat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kalau usul kita ditolak, alhamdulillah. Nah, inilah bedanya dengan musyawarah-musyawarah yang lain. Kalau musyawarah-musyawarah kayak di DPR itu, kalau pendapatnya ditolak Pak, marah luar biasa itu. Tapi kalau pendapatnya diterima, mencak-mencak gembiranya luar biasa itu. Dan bahkan berkelahi kadang-kadang gara-gara musyawarah itu. Karena kan kalau undang-undang dunia itu, siapa orang yang banyak masuk idenya dalam musyawarah itu, yang menggolkan undang-undang itu yang akan beruntung kalau undang-undang itu dilakukan. Tapi kalau agamanya Allah ini, kalau agama Allah ini dikerjakan,
Nggak ada efeknya kepada Allah. Jangan dikira bahwa kalau semua orang ini salat, Allah naik derajatnya. Nggak ada hubungannya itu. Dan jangan dikira bahwa kalau tidak ada lagi orang mau salat, Allah berhenti sebagai Allah. Tidak. Nggak ada hubungannya itu. Jadi semua yang kita kerjakan ini untuk kita. Ini yang tidak dipahami orang. Kita salat, Allah tidak butuh salat kita. Semua orang ini salat, Allah tidak naik derajatnya. Tidak ada orang salat, Allah tidak turun derajatnya. Allah agung tetap dengan keagungannya, mulia dengan kemuliaan. Nggak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Semua ibadah yang kita kerjakan untuk kita. Kita salat ada pahalanya untuk kita. Kita puasa ada pahalanya untuk kita. Kita sedekah ada pahalanya untuk kita. Kita baca Quran untuk kita, bukan untuk Allah itu. Cuma kita harus katakan bahwa kita lakukan ini adalah karena Allah. Maka hadirin yang mulia, inilah musyawarah. Dan mari kita, musyawarah ini tidak ada doa berasal dari Nabi. Cuma dianjurkan untuk kita minta doa ilham. Yaitu Allahumma alhimna marasyida umurina wa izna min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Baik, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna marasyida umurina wa izna min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Baik. Boleh laporan? Alhamdulillah. Kemarin pagi silaturahmi dengan Mas Pak Suri. Kemudian habis Jumat menunaikan hajat saudara muslim rumah Deng Liwang makan siang di situ. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, yang kemarin bilang jemput Pak Kiai. Nah, jemput Pak Kiai, saya bawakan ya. Jangan hubungi teman-teman yang lain yang siap keluar. Nah, setelah itu sore harinya sampai di sini kita bahas ya program kerja ya sebagai karir. Ya. Hentikan sana. Hentikan video. Alhamdulillah kemarin kami jadi kali buat ya tadi ini ya